lanjut dinas pendidikan Jombang. Alhamdulillah, ngapunten kalau sebetulnya saya sendiri adalah merupakan seorang santri. Jadi saya sendiri kalau untuk ceramah itu dereng sakit-sakit teman. Nanti kalau berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan agama, tentu saya harus menggunakan sebuah naskah, yaitu kitab. Dan kitab ini saya baca ini adalah kitab karangan dari guru saya, Kiai Haji Zainul Habib dari Malang. Beliau selain menjadi seorang pengasuh di Ponpes Hidayatul Thalibin, beliau juga adalah seorang rois di Jamiyah Thariqah Naqsbandiyah Qadiriyah Ahmadiyah itu. Kitab ini bernama Al-Mawaid. Ini diambil dari kumpulan beberapa kitab yang bersifat tasawuf, seperti kitab Al-Hikam dari Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu, salah satunya, dan juga kitab-kitab karangan dari Al-Imam Ghazali. Jadi dikumpulkan kemudian dijadikan satu dalam sebuah naskah. Okay. Langsung keluar pertiya sira anna qiraatul Qur'ani ing satemene maca Qur'an iku akadul azkari paling kokohe pira-pira zikir. Ketahuilah bahwasannya membaca Al-Qur'an itu merupakan zikir yang paling dikokohkan atau yang paling ditekankan. Kita tentu mengetahui ada banyak macam-macam zikir, ada kalimat subhanallah, kalimat walhamdulillah, kalimat Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama itu yang kita ketahui adalah afdhul dzikri falamanahu la ilaha illallah. Nah, membaca Al-Quran ini merupakan zikir yang paling dikukuhkan. Fayang bagi mongko sayuk ya, fayang bagi mongko sayuk ya apa al-mudawamatu ngelanggengake alaiha ing atas Al-Qur'an yauman ing dalem sedina walailatan lan semalam. Jadi seorang hamba niku harus setiap hari membaca Al-Qur'an. Okay. Wakila dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya salah satu haknya Al-Quran yang harus ditunaikan oleh seorang muslim adalah minimal dihatamkan 2 kali dalam 1 tahun. Niku minimal itu bisa hasil maos Quran niku senajan lamun sekedhik. Setiap hari niku diusahakan baca walaupun hanya sedikit ayat. Yang penting istiqomah. Lah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku demen kali tiyang Islam yang mengerjakan amal niku dengan istiqomah yang ajeg. Tidak harus banyak, sedikit tidak apa-apa, yang penting ajeg. Nggih, ngoten. Lah terus enten misalkan enten tiang estri utawi tiang ingkang gadah hadas besar. Lah niku ketika di bulan Ramadan, kalau ada orang yang ada seorang muslimah yang haid itu kan biasanya terpotong beberapa hari, dan itu dia pasti merasa kayak rugi tidak bisa baca Al-Quran. Nah, itu bagaimana solusinya? Nah, jumhur ulama itu berpendapat di Syafi'iyah begitu, bahwa asal hukum dari membaca Al-Quran bagi orang yang haid atau orang yang berhadas besar itu adalah dilarang atau haram. Tetapi ada pengecualian, boleh dibaca, tetapi dengan niat zikir. Diriwayatake an Anasin saking Anas radhiyallahu anhu, Anas satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah, man utawi sapane wong qara'a iku qara'a maca sapa man fi yaumin ing dalem sedina walailatin
ayat. Lam yuktab mongko ora dicatet minal ghafilina saking wong kang lali maring pangeran. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an di siang hari maupun malam hari, jadi dalam satu hari itu dia membaca dapat 50 ayat, maka dia itu tidak akan orang. Ada buku yang ditulis orang-orang yang termasuk ahli ibadah, ada buku yang tertulis orang-orang yang sabar, ada buku yang tertulis orang-orang yang maksiat. Nah, kalau kita semua itu membaca Al-Quran dapat 50 ayat dalam satu hari, itu nanti tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man mi'ata ayatin ing 100 ayat kutiba mongko dicatet minal qanitina ing setengah saking wong kang jungkung ibadah atau ahli ibadah. Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam sehari, 100 ayat dalam sehari, maka dia akan ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Nah, mungkin itu ditulis di dalam buku golongan orang-orang yang ahli ibadah. Wa man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man mi'atai ayatin ing 200 ayat lam yuhajahu ora bakal gawe hujjah hu ing man sapa Al-Qur'an yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Barang siapa saksi, jadi Al-Qur'an nanti akan menjadi saksi. Saksi itu kan kalau di dalam peradilan kan ada yang memberatkan dan ada yang meringankan. Nah, jika kita itu membaca Al-Qur'an dapat 200 ayat dalam sehari, itu Al-Qur'an tidak akan memberatkan kita, justru akan memudahkan kita di hari kiamat nanti. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu adalah syafi'ul musyafa'. Al-Quran itu bisa mensyafaati, dan syafaatnya Al-Quran itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dia ahli maksiat, tetapi karena dia istiqomah membaca Al-Mulk sebelum tidur, maka nanti ketika di alam barzakh ada malaikat yang akan mengumpulnya, maka Al-Mulk ini akan berubah menjadi sosok yang melindunginya. Nah, itu tadi. Wa man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man khamsami'atin ing 500 ayat kutiba mongko dicatet lahu kedue man apa kintorun kebaikan atau 100 pahala. Wa man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an fi sholati ing dalam salat qaidan haliluhu kata mongko nyatet sapa Allah lahu maring man bikul li harfin saben-saben huruf siji khamsina hasanatan ing 50 kebaikan. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya, ketika dia sholat itu sambil duduk ya, misalkan kalau sholat sunnah kan boleh pakai duduk meskipun dia tidak ada uzur, boleh. Nah, misalkan dia ketika sholat tahajud kemudian sambil duduk membaca beberapa ayat, nah satu ayat itu bernilai, satu huruf di dalam ayat itu bernilai 50 kebaikan atau 50 pahala. Waman utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an fi ghairi sholati ing dalem sakliyane salat. Falahu mongko iku kedue man bikul harfin kelawan saben-saben sak huruf apa asyru hasanat apa asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar sholat, misalkan kita lagi di rumah baca Quran, di ruang guru baca Quran, di sekolah atau dimanapun di luar sholat itu baca Quran, maka satu huruf dalam ayat
sayen maring suci-wici min kitabillahi saking kitabullah yakni Al-Qur'an wa huwa hale utawi man iku yuridu ngarepake sapa man al ajra ing ganjaran kutiba mongko dicatet lahu keduwe man dikuli harfin kelawan saben-saben sak huruf hasan apane hasanatan ganjaran siji. Nah, kalau kita mendengarkan orang tadarus dengan niat ingin mencari pahala, maka satu huruf itu akan bernilai satu pahala untuk kita. Tapi syaratnya harus untuk mendapatkan pahala tadi, niatnya begitu. Kasih lanjut. Bahkan orang yang tidur itu di dalam suatu hadis nauso ini ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Bahkan orang yang tidur itu juga dihitung ibadah. Maka orang yang biasanya misalkan dia yang biasanya bully, biasanya meso, biasanya kayak berkata kotor, daripada dia melakukan itu kemudian merusak puasanya, maka lebih baik dia tidur. Nah itu. Tetapi kalau dibandingkan misalkan mungkin dari kita ada yang sudah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al musirru utawi wong kang nyamarake bil Qur'ani kelawan Qur'an kal musiri kaya wong kang nyamarake bisa dakoti kelawan sedekah wal jahiru lan utawi wong kang banterake bil Qur'ani kelawan Qur'an kal jahiri kaya wong kang memperlihatkan bisa dakoti kelawan sedekah. Nah, di dalam namanya itu tertarik atau ikut membaca Al-Quran. Nah, itu biasanya kalau di masjid kan dikeraskan kan soalnya untuk mensyiarkan agama Islam supaya untuk meramaikan bulan Ramadan, meramaikan malam-malam bulan Ramadan. Gitu. Saat temene Al-Quran iku yakti bakal teko ahlahu ing ahline Quran yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat akwaju kelawan paling butuhe dia akan datang sebagai seorang yang laki-laki misalkan. Kalau yang laki-laki maka yang datang adalah seorang wanita yang sangat cantik misalkan begitu. Itu untuk menyenangkan ketika di hari kiamat nanti. Nah, syafaat Al-Quran itu sangatlah besar dan itu bisa didapat meskipun belum terjadi hari kiamat nanti. Dan tadi yang saya jelaskan tadi bisa mensyafaati meskipun ketika di alam barzakh. Karena apa? Karena kalau kita menunggu syafaat Rasulullah, sebenarnya Rasulullah itu mensyafaati bagi orang-orang yang berdosa besar begitu nanti. Biasanya orang-orang yang tidak berdosa besar itu akan disyafaati oleh Al-Quran, oleh guru-guru kita yang mungkin menjadi seorang waliullah, mungkin dari amalan kita begitu. Nah ini mungkin seketik dari apa yang saya sampaikan. Semoga wa salim daima